Nyanyian Ilalang. Kalau kita bicara tentang adat dan budaya Jawa, seakan-akan tak ada habisnya untuk diulas dan dibahas. Ya, karena Jawa adalah salah satu suku yang memiliki banyak sekali keunikan budaya yang sangat menarik untuk disimak. Cara dan tata cara berbusananya misalnya, tata cara ngagem keris, ragam ritual adatnya, keseniannya, makanan, dan juga lelaku spiritual orang Jawa yang dijalankan dalam bentuk tirakat, tapa berata, atau puasa. Dalam adat Jawa atau kejawen, lelaku tirakat atau puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi lebih dari itu, puasa dalam kejawen mempunyai makna spiritual yang sangat dalam, penuh dengan makna-makna sakral, bernuansa mistis, dan ragam jenis puasanya pun bermacam-macam dengan lelaku yang beragam, makna dan tujuannya pun berbeda-beda. Dan dalam kesempatan ini, nyanyian Ilalang akan mencoba mengungkap tentang ragam puasa sebagai lelaku tirakat dan spiritual budaya Jawa, aturan dan tata cara berpuasa, serta tujuan-tujuan khusus yang ingin diraih dalam menjalankan puasa-puasa tertentu. Sukmo madu sarining perwito, maneka warna prada bangun praja sampurna. Puasa mutih. Puasa mutih berasal dari kata putih yang berarti memutihkan, melambangkan penyucian diri, baik jiwa ataupun raga. Pada dasarnya, konsep puasa mutih adalah mensucikan jiwa dan raga dari dosa, dan juga membuang energi negatif dalam kaitannya dengan olah ilmu kebatinan. Puasa mutih dijalankan dengan hanya memakan nasi putih tanpa garam atau tanpa rasa apapun, dan hanya minum air putih biasa atau air bening saja. Puasa dilakukan selama 24 jam atau sehari semalam, dan cuma boleh makan minum sekali saja dalam sehari semalam. Untuk tataran yang lebih tinggi, dengan maksud dan tujuan yang lebih besar pula, puasa mutih bisa dilakukan dengan jumlah hari ganjil: 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan seterusnya. Dan bisa juga puasa mutih ini mencapai hingga 40 hari lamanya. Sedangkan contoh ajian yang bisa didapat dari puasa mutih ini antara lain ajian Kudup Melati, ajian Brojo Limat, dan ilmu Estu Pamungkas. Puasa ngeruh adalah jenis puasa yang dilakukan dengan hanya memakan buah-buahan dan sayuran. Tidak diperbolehkan makan segala jenis makanan yang berasal dari sumber makanan bernyawa, seperti daging, telur, ikan, dan segala macam olahannya. Puasa ini dilakukan selama 24 jam atau sehari semalam. Tujuan dari puasa ini adalah selain untuk memperoleh kekuatan supranatural, juga untuk mendapatkan ketenangan hati, pikiran,
dan jiwa. Digambarkan bahwa makanan yang berasal dari sumber bernyawa mengandung hawa nafsu dan energi panas yang tak baik untuk yang ingin mencapai ketenangan batin. Puasa ngebleng. Ngebleng dalam bahasa Jawa berarti semalam suntuk. Selama semalam suntuk, menghentikan semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Selama semalam suntuk, tidak melakukan kegiatan apapun selain berdoa dan menghaturkan pujian pada Tuhan. Dilakukan dengan mengurung diri di kamar. Hanya diperbolehkan keluar jika ingin buang air sebentar saja. Selain berdiam diri di ruangan tertutup, juga tidak diperbolehkan makan dan minum apapun selama menjalani puasa. Dan ketika malam hari, tidak diperbolehkan ada cahaya sama sekali. Pelaksanaannya minimal 1 hari hingga 40 hari tanpa makan dan minum sama sekali. Kekuatan spiritual yang didapat dari puasa ngebleng ini adalah kemampuan untuk mengakses benda-benda pusaka yang tersimpan atau benda-benda berharga lainnya dengan cara yang gaib. Seringkali disebut dengan ritual sedot pusaka atau menarik pusaka. Sedangkan ajian yang bisa diperoleh dengan cara puasa ini adalah aji sembodo pengasihan. Puasa pati geni berasal dari bahasa Jawa pati yang berarti mati dan geni yang berarti api. Secara harafiah berarti mematikan api, memadamkan api dalam diri, menghancurkan energi panas, membuang energi negatif dalam tubuh kita. Puasa pati geni dilakukan dengan cara berdiam diri di dalam kamar tertutup tanpa cahaya sama sekali. Tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh tidur. Selama menjalankan puasa pati geni, tidak diperkenankan keluar kamar dengan alasan apapun. Pati geni dilakukan dalam hitungan hari ganjil dan tak ada batasan jumlahnya. Bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tuntutan atau takaran keilmuan yang ingin kita capai. Tujuan dari puasa pati geni ini adalah untuk mendapatkan keilmuan yang bersifat gaib atau disebut ilmu-ilmu gaib, mencapai tingkat kesaktian dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Puasa ngelowong. Ngelowong berarti lowong atau kosong. Puasa ngelowong adalah puasa dengan aturan tidak makan dan tidak minum apapun selama melakukan puasa. Dan dalam sehari semalam hanya boleh tidur selama 3 jam saja. Puasa ini tergolong puasa yang ringan, karena selama menjalankan puasa, diperbolehkan melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Tujuan spiritual yang didapatkan dari puasa ngelowong yaitu memperoleh ilmu gaib tertentu, seperti ilmu daya angin dan kekuatan tenaga dalam. Puasa ngerowot. Ngerowot berarti membatasi jenis makanan yang boleh dimakan hanya dari umbi-umbian. Dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah polo kependem.
atau hasil bumi. Sama sekali tidak boleh makan makanan apapun selain dari umbi-umbian. Itu pun jumlahnya dibatasi 2 atau 3 potong saja, ditambah dengan air putih secukupnya selama setengah hari sekali. Jadi dalam sehari semalam atau 24 jam diperbolehkan makan 2 kali. Lama waktu ngelakoni puasa ngerowot ini tidak terbatas, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Sedangkan manfaat spiritual yang didapat bermacam-macam, tergantung niat. Umumnya bertujuan untuk mendapat kemampuan supranatural, kemampuan menjelajah alam gaib, dan memiliki kesaktian-kesaktian lainnya. Puasa ngidang. Ngidang berasal dari kata kidang atau kijang. Oleh karena itu, puasa ngidang adalah puasa yang hanya memperbolehkan memakan dedaunan mentah. Minumnya juga air mentah, seperti layaknya seekor kijang. Memakan daun-daunnya pun tidak boleh dipetik dengan tangan, tapi langsung dengan mulut dari pohonnya. Demikian juga air yang diminum harus langsung dari sumbernya, dari mata air, pancuran, sungai, dan sebagainya. Tak hanya cara makan dan minum, dalam menjalankan puasa ngidang, tidurnya pun harus di alam terbuka. Pelaku puasa ngidang diperbolehkan makan minum dalam waktu 12 jam. Umumnya puasa dilakukan selama 7 hari atau lebih. Tujuan puasa ngidang adalah untuk mencapai apapun yang diinginkan, termasuk berumur panjang dan tetap awet muda. Puasa wungon. Wungon dalam bahasa Jawa berarti tidak tidur semalam suntuk. Puasa wungon dapat diartikan puasa tanpa tidur selama 24 jam, dan juga tidak makan minum sama sekali selama menjalani puasa. Puasa wungon lazimnya dilakukan pada saat bulan Suro, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, menguasai ilmu kebatinan, menguasai ilmu mistik, mumpuni dalam ajian kesaktian, dan lain sebagainya. Puasa ini bertujuan untuk memperkuat ilmu-ilmu yang sudah dimiliki itu. Puasa ngalong. Ngalong berasal dari kata kalong atau kelelawar. Seperti halnya puasa ngidang, perlakuan puasa ngalong juga meniru cara hidup kelelawar, melakukan tapa menggantung dengan mengaitkan kaki di atas dan kepala di bawah layaknya seekor kelelawar. Pelaku puasa ngalong hanya diperbolehkan makan buah-buahan saja, dan juga hanya meminum air mentah. Secara spiritual, puasa ngalong diyakini mampu meningkatkan kekuatan ilmu gaib dan ilmu peringan tubuh yang luar biasa. Dikatakan bahwa orang bisa terbang atau bisa melompat dengan jarak yang sangat jauh dengan menguasai ilmu ringan tubuh ini. Puasa topo kungkum. Topo kungkum berarti bertapa dan berpuasa dengan cara berendam dalam air. Bisa dilakukan di sungai, di sendang, di sumur, di bawah air terjun, atau di pantai yang sekiranya aman untuk melakukan topo kungkum. Syarat yang harus dilakukan untuk puasa topo kungkum, selain tidak makan dan tidak minum, juga tidak boleh tertidur. Berendamnya
dengan kedalaman air sebatas leher, dengan bertelanjang bulat, mata tertutup dan tidak boleh bergerak. Durasi puasa Topo Kungkum adalah 3 jam, dimulai dari jam 12 malam sampai jam 3 dini hari, dan bisa dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Puasa jenis ini bertujuan untuk mendapatkan perewangan gaib atau kodam pendamping gaib dan penguat hubungan dengan saudara-saudara gaib kita sedulur papat limo pancer. Puasa ngepel. Ngepel dalam bahasa Jawa berarti mengepal, mengacu pada ukuran makanan yang boleh dimakan selama berpuasa. Dalam hal ini, nasi yang kita makan yaitu hanya boleh sebesar kepalan tangan kita atau sekepal nasi, dan meminum air putih secukupnya saja. Dijelaskan dalam puasa ngepel ini ada sahur dan berbuka, yaitu dengan sekepal nasi dan minum air putih. Selain itu, tidak ada batasan jumlah hari dalam pelaksanaannya. Bisa dilaksanakan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sesuai dengan ujub atau keinginan yang ingin kita raih dengan jalan puasa ngepel ini. Puasa ini diyakini dapat mewujudkan cita-cita atau pengharapan-pengharapan yang ingin kita raih.